Untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami sampai dengan saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kajian ancaman kerentanan dan kapasitas khusus tugas setelah kita mulai. Kita masuk ke acara pertama, sambutan Rektor Caritas sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian yang terkasih, Mas Bayu ini fasilitator untuk kegiatan kita dan dia merupakan staf Karina yang selama ini adalah bersama dengan kita. Suster, teman-teman sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Indonesia itu dikatakan ring of fire. Dia berada pada cincin api kebencanaan. Ancaman itu terjadi, kalau kita bilang ancaman adalah segala jenis bencana yang kemudian nanti akan berpotensi menjadi bahaya. Apa saja? Nanti Mas Bayu dalam proses akan membantu kita melihat kira-kira ancaman itu apa saja. Sementara kerentanan adalah, kalau kita lihat baik-baik, siapa saja yang terdampak dari bencana-bencana itu. Ada sekian banyak orang yang menjadi rentan. Dan kalau ini tidak diperhatikan baik-baik, maka dia akan berpotensi untuk buruk. Karena itu perlu dilakukan kapasitas, penguatan kapasitas, supaya ancaman dan kerentanan bisa diatasi. Soal kapasitas ini adalah soal pengetahuan, keterampilan dalam membuat ancaman dan kerentanan yang kita sebut dengan kajian, agar dengan itu semua orang yang berpotensi terdampak bencana bisa terselamatkan dari semua situasi ini. Tadi sebelum kegiatan di sini saya sudah duduk manis, Bapak Uskup panggil ke bawah. Bapak Uskup mengecek kegiatan-kegiatan Caritas dan Bapak Uskup bilang ada pelatihan, benar Bapak Uskup, ada TOT. TOT itu adalah Training of Trainer atau Training of Facilitator. Artinya Bapak Ibu semua, suster, teman-teman semua yang hadir di sini, Anda akan kemudian mendapat pembekalan, lalu dari sini Anda semua akan menjadi fasilitator untuk kegiatan lanjutan di tingkat paroki. Karena itu materi-materi akan kita dalami bersama di sini. Kita akan dibantu untuk melihat ancaman, kerentanan kapasitas, lalu pada tahapnya kita akan membuat pelatihan di tingkat paroki dan fasilitatornya itu adalah kita. Budget atas ini disiapkan oleh program Caritas, sehingga Bapak Ibu kemudian mengundang, misalnya Waibalun undang orang-orang muda di sana untuk mengikuti kegiatan ini. Ketika Bapak Uskup menyampaikan ini, beliau kemudian tegaskan, Romo jangan lupa sampaikan juga di Mas Bayu tentang ancaman kerentanan kapasitas, harus dilihat baik-baik, dan itu muaranya jangan hanya di tingkat dekena, jangan hanya di tingkat paroki, jangan hanya di tingkat stasi atau lingkungan, tapi harus sampai kepada KBG. Karena jangan lupa KBG adalah fokus dan lokus dalam karya pastoral kita. Jadi paling kurang ketika bencana yang muncul di KBG ini, orang-orang di sana harus sudah punya kapasitas. Siapa yang nanti buat kajian atau dalam bahasa asesmen kajian, bagaimana menulis sipretnya, itu nanti hal-hal ini juga akan dilihat. Mungkin kalau tidak kesempatan ini, pada kesempatan lain. Sipret itu situasi terdampak, kapan peristiwa itu terjadi, di mana, lalu kemudian berapa korbannya, laki-laki berapa, perempuan berapa, anak-anak berapa, busuinya, busui itu ibu menyusui berapa, bumilnya berapa, lansianya berapa, seperti itu. Karena mereka itu kelompok-kelompok rentan.
Lalu penguatan kapasitas ini sekali lagi sampai pada KBG, sehingga betul-betul Bapak Uskup mengharapkan keuskupan yang tangguh bencana. Kenapa keuskupan tangguh bencana? Karena dekenat juga tangguh bencana. Kenapa dekenat tangguh bencana? Karena proki tangguh bencana. Kenapa proki tangguh bencana? Karena stasinya juga sudah tangguh. Kenapa stasi atau lingkungan dari tangguh bencana? Karena KBG-nya dan umat secara keseluruhan sudah tangguh bencana. Lihat baru-baru Seroja, sepertinya kita yang tidak siap. Dulu tahun 92 kita juga tidak siap. Om Bos pasti berkisah tentang bagaimana orang-orang di Turubean dan juga di Lowrahan, yang pedang, kampung yang dulu besar kemudian hilang. Semua banyak yang menjadi korban di situ karena memang kita punya kapasitas tidak ada. Kita punya titik kumpul di mana tidak ada. Kita punya jalur evakuasi di mana tidak ada. Karena ini kapasitas kita lemah. Karena itu hari ini kita akan buat pelatihan. Hari Senin baru-baru itu terjadi pelatihan di Arunara, melibatkan fasilitator semua dari proki-proki di Arunara. Hari ini kita buat di Larantuka, dan hari Jumat akan buat pelatihan di Lembata yang melibatkan utusan dari paroki-paroki. Sekali lagi teman-teman, berproses baik-baik untuk kegiatan ini, karena suksesnya kegiatan itu di paroki-paroki itu Anda semua yang hari ini ikut kegiatan harus menjadi fasilitator, dan kami tim dari Caritas siap untuk bantu ketika ada kesulitan. Kapasitas dekenat Larantuka kuat itu karena teman-teman yang semua hari ini datang ikut latihan. Dan kita akan kami masukkan dalam relawan di tingkat dekenat, sehingga ketika bencana terjadi misalnya di Beri, kami hanya kontak, bos bagaimana di situ, ayo Romo aman, atau di sini kami membuat kajian, Romo siap, saya kirim sitretnya. Bagaimana di Lowrahan aman, atau di Lowrahan yang terdampak sekian, oke, silakan buat sitret, kita akan atur begitu. Dan kebersamaan kita di sini sebenarnya terbangun sebuah persaudaraan para relawan dalam kaitan dengan dekenat dan keuskupan serta paroki yang tangguh bencana. Maka atas seizin kita semua, saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yani. Mohon izin saya berdiri karena kalau duduk tidak terlihat mungkin karena badan kecil begini, jadi harus berdiri biar terlihat. Baik, untuk di Larantuka sudah kali kedua mungkin kita ada pertemuan cukup besar macam begini. Untuk Bapak Ibu teman-teman yang kali lalu pernah ikut mungkin juga sudah ketemu dengan saya. Kalau yang baru kali ini ikut, tadi sudah sedikit disinggung Romulus, nama saya Bayu. Saya salah satu tim dari Karina yang ditugaskan untuk berproses berdinamika bersama-sama dengan tim di Keuskupan Larantuka dan juga paroki-paroki di Keuskupan Larantuka. Sebenarnya sudah lebih dari 1 tahun saya di sini. Sedikit mengingat kembali pertemuan yang kali lalu kita diskusikan tentang siklus penanggulangan bencana dalam manajemen penanggulangan bencana. Di situ kita ada 3 siklus, 3 poin. Ada pra bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Kalau saat bencana mungkin banyak orang tahu, ada kegiatannya banyak sekali, ada bencana.
gempa tsunami 4 ya. Ini